untuk endapan batu bara dengan bentuk blok-blok persegi. Ukuran pilar diperhitungkan berdasarkan beban atap atau berat overburden di atas penggalian. Room atau batu bara yang digali sama dengan room selebar 10 meter. Pilar atau sebagai penyangga selebar 30 x 30 meter. Dan sistem penambangannya itu menggunakan metode continuous miner, roof bolter, dan shuttle car. Metode ini hanya mengambil 30-40% dari total batu bara yang ada. Oleh karena itu, untuk menaikkan produksinya, setelah semua blok tersebut ditambang, ketika kembali ke jalan utama dekat shaft, pilar-pilar yang ditinggalkan dikikis sedikit. Selama proses ini tidak boleh ada operator yang berada di bawah atap batuan. Semuanya telah dikendalikan oleh remote dari jauh. Tidak banyak sehingga tidak mudah runtuh dan tidak banyak disisipkan tanah liat. Cara penambangan room dan pilar mengandalkan endapan batu bara yang tidak diambil sebagai penyangga dan endapan batu bara yang diambil sebagai room. Pada metode ini penambangan batu bara dilakukan sejak pada saat pembuatan lubang maju. Selanjutnya lubang maju tersebut dibesarkan menjadi ruang-ruang yang meninggalkan batu bara sebagai tiang penyangga. Besar bentuk dan ruang sebagai akibat pengambilan batu baranya harus diusahakan agar penyangga yang dipakai cukup memadai dan kuat untuk mempertahankan ruangan tersebut tetap aman. Metode ini mempunyai keterbatasan dalam besaran jumlah batu bara yang dapat diambil dari suatu cadangan batu bara karena tidak semua tiang penyangga batu bara dapat diambil secara ekonomis maupun teknik. Dari seluruh total cadangan terukur batu bara yang dapat diambil dengan cara penambangan dengan metode room dan pilar, paling besar mungkin sampai 60-70% saja. Hal ini disebabkan banyak batu bara tertinggal sebagai tiang-tiang pengaman yang tidak dapat diambil. Metode penambangan ini terdiri dari metode penambangan batu bara yang hanya melalui penggalian maju terowongan. Lebih luas dibanding dengan sistem lorong panjang. Yang kedua, mampu menambang blok yang tersisa oleh penambang sistem lorong panjang, misalnya karena adanya patahan. Yang ketiga, dapat melakukan penambangan suatu blok yang berkaitan dengan perlindungan permukaan, seperti perlindungan bangunan terhadap penurunan permukaan tanah. Lalu ada kerugian dari metode penambangan ini juga, yaitu yang pertama, recovery penambangan batu bara yang sangat buruk, kurang lebih 60-70%. Yang kedua, bila kita bandingkan dengan metode penambangan batu bara sistem longwall, banyak terjadi kecelakaan seperti atap ambruk. Dan yang ketiga, ada batas maksimum penambangan bagian dalam yang antara lain disebabkan oleh peningkatan tekanan bumi. Ya, kira-kira batasnya sekitar 500 meter di bawah permukaan bumi.
Norma ini memiliki sejarah panjang. Sebelumnya hanya digunakan pada skala terbatas di Amerika Serikat sampai dengan 20 tahun yang lalu. Metode longwall mining di negara ini bisa dikatakan baru dimulai pada tahun 1960 dengan instalasi standar pada pertambangan batubara di negara bagian Virginia. Metode longwall ini digunakan khusus untuk bahan galian batubara. Perolehan tingginya karena mengambil sebesar batubara. Pengertian longwall mining adalah suatu metode atau metode penambangan bawah tanah pada suatu deposit, umumnya batubara, dengan membuat lorong-lorong panjang digunakan pada deposit datar dan tipis berbentuk tabular. Biasanya untuk kemiringan landai mekanis, pengambil batubara, pengangkutan, dan penyanggaan menjadi mudah sehingga dapat meningkatkan efisiensi pengambilan batubara karena dapat memusatkan front kerja panjang lorong yang telah dirawat terhadap jumlah produksi batubara menjadi pendek. Karena ventilasinya mudah dan suhu bakar yang timbul juga sedikit, karena dapat memanfaatkan tekanan batuan, pemotongan batuan akan menjadi mudah apabila terjadi hal-hal ambrukan permukaan kerja dan kerusakan mesin, penurunan produksi batubaranya. Syarat penggunaan metode longwall. Kondisi endapan yang cocok untuk metode ini: 1. Tebalan endapan sedang sekitar 2-4 meter. 2. Memiliki banyak join atau join, tapi tidak mulai mudah runtuh. Masuk pada karakteristik umum longwall. Bentuk dan posisinya. Bentuk deposit adalah tabular. Posisi depositnya seperti moderate 150-900 meter atau lebih pada batubara. Kalau yang non batubara sekitar kurang dari 3,5 km. Jadi depositnya rendah, kurang dari 12 derajat atau lebih baik jika datar. Kandungan mineralnya ore grade yaitu moderate. Deposit size-nya luas area sekitar lebih dari 260 ha, lapisan tipis, ketebalan seragam. Pada kondisi geoteknik, ore strength sedang untuk mempermudah penggalian. Pada kondisi rock strength-nya lemah sampai sedang agar mudah runtuh. Ada 4 cara penambangan batubara dengan menggunakan metode longwall, yaitu 1. Cara maju, 2. Cara mundur, 3. Cara steel kapal pick, 4. Cara steel kapal peledakan. Metode penambangan batubara pada sistem maju. Pada penambangan batubara sistem maju, penambangan dimulai dari mulut masuk suatu blok penambangan batubara dan diteruskan penambangan maju mengarah ke dalam sampai ke ujung panel penambangan yang dilakukan secara bersamaan untuk terowongan dan pembukaan sambil mempertahankan terowongan di blok. Kelebihan maupun kekurangan pada sistem maju. 1. Setelah permukaan penambangan dibuat, dapat segera memulai penambangan sehingga tidak memerlukan waktu yang panjang untuk persiapan penambangan batubara. 2. Pada blok yang banyak perubahan patahan atau lapisan batubara, pada blok yang banyak gas akan sulit melakukan eksplorasi dan drainase gas. Yang ketiga, karena tali gate atau head gate di got harus dipertahankan sampai selesai penambangan, maka semakin maju permukaan semakin tinggi juga biaya perawatan karena terowongan yang dirawat
panjang. Yang keempat, mudah terjadi suap bakar akibat bocoran angin di terowongan gok apabila perawatan terowongan tidak baik. Penambang terowongan menjadi sempit sehingga menjadi halangan bagi ventilasi maupun transportasi. Metode penambangan batubara pada sistem mundur. Pada penambangan batubara sistem mundur, yaitu pertama digali pada simrod dari mulut masuk blok penambangan, dan pada waktu terowongan tersebut maka mencapai garis maksimal dibuat pemuka kerja sepanjang garis batas tersebut untuk melalui penambangan batubara menuju mulut masuk. Kelebihan dan kekurangan pada sistem mundur. 1. Waktu yang diperlukan untuk persiapan terowongan penambangan batubara sangat lama. Yang kedua, dapat mengetahui kondisi lapisan batubara pada tahap galian maju serta dapat melakukan drainase gas pada daerah yang banyak emisi gasnya atau semburan gas sebelum penambangan batubara. Yang keempat, pemeliharaan terowongan mudah dan menguntungkan juga bagi ventilasi maupun secara transportasi. Penambang batubara pada sistem steel caping. Pemotongan yang mengetahui sifat dan kondisi lapisan batubara adalah sangat penting untuk melakukan pemotongan, terutama penambangan dengan metode PIK. Oleh karena itu, di sini dapat diuraikan sedikit mengenai hal tersebut. Pada umumnya, di dalam lapisan batubara terdapat banyak retakan halus yang menjalar sejajar, yang disebut dengan kekar batubara atau klit. Kekar batubara terbentuk karena tekanan atau tarikan akibat pergerakan kerak bumi, di mana kemiringan sekitar 50-90 derajat terhadap atas, dan pada lapisan batubara yang sama arahnya hampir tetap. Jarak kekar batubara di dalam lapisan batubara adalah 1-10 meter, dan juga kekar batubara yang terbentuk karena tekanan sekunder dari penambangan batubara. Ini disebut sebagai kekar tekanan atau retakan yang terjadi pada lapisan batubara karena tekanan batuan yang timbul saat stimulus jajar permukaan kerja. Hubungan antara kekar batubara dan permukaan kerja ada 3 macam. 1. Pada kekar sejajar, batubara menjadi lunak sehingga baik penambangan maupun penggalian maju menjadi mudah. Yang kedua, pada kekar yang tegak lurus, pemuka kerja menjadi keras sehingga sulit digali. Yang ketiga, sedangkan pada kekar membentuk sudut tertentu pada permukaan, kemudahan penggalian berada di tengahnya. Penambangan batubara pada sistem steel kapal peledakan. Menggunakan peledakan untuk menambang batubara berarti mengundang akibat buruk seperti bahaya ledakan gas atau debu pada batubara, meningkatkan wrinkle atau membuat buruk kondisi atap permukaan. Bersama itu, manajemen bahan peledak juga menjadi penting dari segi keamanan, sehingga pemilihan metode ini harus dilakukan dengan hati-hati
Apabila memakai metode ini, diusahakan menghindar akibat buruk tersebut. Gunakanlah peralatan dan mesin pemotong yang lain tidak cocok digunakan karena batu bara sangat kokoh dan keras. Terdapat pada Petrified wood. Akhir-akhir ini lapisan batu bara dengan ketebalan 3 meter atau lebih dari 4 meter mampu ditambang karena perkembangan self-advance support. Namun sebelumnya yang dilakukan adalah membagi lapisan tersebut menjadi 2 tingkat kemudian ditambang satu persatu. Dalam hal ini pertama kali yang ditambang yaitu bagian atas, kemudian dibuat atap buatan pada bagian bawahnya dengan menggelar atas seperti steel band, baja profile, jala logam, dan kayu pada gok. Kemudian bagian bawahnya ditambang untuk mengejar bagian atas yang sudah ditambang. Namun bisa juga bagian bawah dahululah yang ditambang, lalu di bekas penambangannya tersebut dilakukan pengisian material terlebih dahulu, baru bagian atasnya bisa ditambang. Hal yang harus diperhatikan dalam pemberian alat eksploitasi. Yang pertama ada, conveyor panel harus memiliki kemampuan yang seimbang dalam mentransportasikan dengan penambangan cutter. Yang kedua ada mempertahankan ruang guna untuk kelancaran pendistribusian batu bara antara cutter dengan conveyor panel. Dan yang ketiga ada cutter memiliki kemampuan yang sesuai dengan rencana produksi. Yang keempat ada terdapat ruang yang cukup antara penyangga atas dari supporter otomatis dengan cutter. Dan yang kelima ada fasilitas atau peralatan dibuat seringkas mungkin guna mengatasi perubahan kemiringan lapisan batu bara. Hubungan antara lapisan batu bara dan arah kemajuan press. Persebaran lapisan batu bara umumnya memiliki arah lapisan barat ke timur, dan press clad tersebut akan membentuk sudut tegak lurus terhadap bidang perlapisannya. Pengaruh struktur, geologi regional maupun lokal dapat mempengaruhi atribut dari perkembangan clad dan geometri batu bara. Di sini ada 3 hubungan antara arah lapisan batu bara dan arah kemajuan press. Yang pertama ada cross grain, yang kedua ada straight grain, dan yang ketiga ada diagonal